100 nautical mile. Di sini memorandum PKU di sini. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menempati posisi strategis yang tidak hanya menguntungkan dari sisi geopolitik, tetapi juga menghadirkan tantangan yang sangat kompleks dalam hal pertahanan. Ribuan pulau, jalur laut internasional yang ramai, dan ruang udara yang luas menjadi titik vital sekaligus potensi resiko keamanan yang tidak boleh diabaikan. Kondisi geografis ini menuntut sistem pertahanan yang tidak hanya kuat secara kuantitas, tetapi juga adaptif, cepat, dan mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman, mulai dari serangan udara, laut, hingga ancaman modern seperti drone dan rudal presisi. Dalam konteks pertahanan modern, kekuatan militer tidak lagi diukur hanya dari jumlah personil atau kapal perang yang dimiliki, melainkan dari kemampuan teknologi yang mampu bekerja cepat, presisi, dan berlapis untuk melindungi kedaulatan negara. Salah satu elemen yang sangat krusial dalam sistem pertahanan ini adalah rudal. Keberadaan rudal tidak bisa dianggap sekedar senjata ofensif, tetapi juga sebagai lapisan pertahanan yang mampu memberikan keunggulan strategis dalam situasi krisis. Rudal memiliki fungsi ganda, sebagai alat serangan jarak jauh untuk melumpuhkan target strategis lawan dan sebagai tameng pertahanan untuk menghadang ancaman yang datang dari udara maupun dari laut. Pendekatan kombinasi antara alutsista impor dan pengembangan teknologi dalam negeri membuat sistem rudal Indonesia tidak hanya berlapis, tetapi juga fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai skenario ancaman. Saat ini, distribusi rudal di Indonesia mencakup 3 matra utama: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dengan setiap matra memiliki keunggulan dan spesialisasi masing-masing dalam menghadapi ancaman yang berbeda. Di ranah laut, TNI Angkatan Laut mengoperasikan beberapa sistem rudal anti kapal yang menjadi bagian vital dari pertahanan perairan. Salah satunya adalah rudal Yahond P-800 buatan Rusia, yang dikenal dengan kecepatan supersoniknya hingga Mach 2,5 dan jangkauan tembak mencapai 300 km. Keunggulan Yahond terletak pada profil terbangnya yang sulit dideteksi radar lawan, menjadikannya ancaman serius bagi armada laut musuh. Dengan bobot sekitar 3 ton dan daya hancur yang besar, rudal ini dirancang untuk melumpuhkan kapal perang secara efektif dalam satu serangan. Profil terbang yang rendah dan kemampuan manuver tinggi membuatnya sulit diintersep, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan serangan. Keberadaan Yahond memberikan TNI AL kemampuan deteren yang signifikan, memperkuat posisi Indonesia dalam mempertahankan jalur laut strategis di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Sulawesi, yang menjadi jalur vital perdagangan internasional. Selain Yahond, rudal Exocet MM40 Blok 3 dari Prancis juga menjadi bagian penting dari armada laut Indonesia. Rudal ini memiliki reputasi global sebagai senjata anti kapal yang akurat dan dapat melakukan manuver untuk menghindari sistem pertahanan lawan. Dengan jangkauan hingga 200 km dan kemampuan terbang rendah di atas permukaan laut, Exocet mampu menembus pertahanan kapal lawan dengan presisi tinggi. Meskipun kecepatan rudal ini lebih rendah dibandingkan Yahond, keunggulannya terletak pada fleksibilitas dan kemampuan terintegrasi dengan sistem tempur kapal perang modern. Sejak resmi digunakan pada 2013, Exocet MM40 Blok 3 telah memperkuat kemampuan serangan dan pertahanan TNI AL, terutama dalam menjaga keutuhan wilayah laut Indonesia yang luas dan rawan pelanggaran kedaulatan. Dalam ranah pertahanan udara, Indonesia mengoperasikan berbagai jenis rudal untuk menghadapi ancaman dari pesawat tempur, helikopter, maupun drone. Star Strike, rudal buatan Thales dari Irlandia Utara, menjadi andalan pertahanan udara jarak pendek dengan kecepatan lebih dari Mach 3. Rudal ini memiliki jangkauan tembak sekitar 7 km, namun sistem radar pendukungnya mampu mendeteksi sasaran hingga 250 km. Kecepatan tinggi dan sistem radar yang responsif membuat Star Strike sangat efektif dalam menghadapi ancaman mendadak, termasuk serangan udara presisi yang dapat muncul secara tiba-tiba di wilayah udara nasional.
Dengan karakteristik ini, Star Strike menjadi lapisan pertahanan kritis yang meningkatkan kesiapsiagaan dan respons TNI AU terhadap potensi pelanggaran ruang udara. Selain itu, TNI AU juga mengandalkan K-59ME, rudal jelajah udara ke permukaan buatan Rusia, yang memiliki jangkauan hingga 200 km dengan hulu ledak seberat 320 kg. Kecepatan rudal ini berada di kisaran Mach 0,8, namun kekuatannya terletak pada presisi dan daya hancurnya. K-59ME dirancang untuk operasi jarak menengah yang menuntut ketepatan tinggi terhadap target darat maupun laut, sehingga mampu menghancurkan sasaran bernilai tinggi dengan resiko collateral damage minimal. Dalam operasi tempur modern, presisi serangan menjadi kunci untuk menekan musuh sekaligus meminimalkan dampak pada infrastruktur sipil di sekitar target. Selain itu, TNI AU juga mengandalkan AGM-65K2 Maverick dari Amerika Serikat, rudal angkatan udara ke permukaan yang dirancang untuk menghancurkan target taktis dengan presisi tinggi. Sasaran utama Maverick meliputi kendaraan tempur, bunker, dan instalasi pertahanan musuh. Dengan kecepatan lebih dari 1.100 km per jam dan hulu ledak seberat 57 kg, rudal ini memungkinkan TNI AU melakukan serangan cepat dengan minim resiko kesalahan sasaran. Dalam konteks operasi modern, kemampuan serangan presisi menjadi kunci untuk menekan musuh sekaligus meminimalkan dampak pada infrastruktur sipil di sekitar target. Dalam skenario pertempuran udara jarak dekat atau dogfight, TNI tetap mengandalkan rudal R-73, warisan era Soviet yang tetap relevan hingga saat ini. Rudal ini dirancang untuk pertempuran jarak dekat dengan kemampuan manuver tinggi, kecepatan Mach 2,5, dan jangkauan tembak sekitar 30 km. Hulu ledaknya seberat 7,4 kg cukup untuk memberikan daya hancur efektif dalam duel udara, memastikan bahwa TNI AU memiliki kemampuan bertahan dan menyerang dalam pertarungan udara intens. Meski bukan sistem terbaru, R-73 tetap menjadi bagian penting dari pertahanan udara Indonesia karena kemampuan manuvernya yang superior dalam dogfight, sesuatu yang tidak selalu dimiliki oleh rudal modern jarak jauh. Di tengah dominasi produk impor, Indonesia juga mulai menunjukkan kemajuan melalui pengembangan rudal dalam negeri. Salah satunya adalah petir V101. Rudal ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Sari Bahari dan Balitbang Kementerian Pertahanan RI. Dengan kecepatan jelajah sekitar 260 km sejam dan hulu ledak seberat 10 kg, rudal ini fokus pada serangan terhadap target statis dengan tingkat akurasi tinggi. Kehadiran V101 menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya mengimpor teknologi, tetapi juga membangun fondasi kemandirian industri pertahanan nasional. Upaya ini sejalan dengan visi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain dan memperkuat kedaulatan pertahanan melalui inovasi lokal. Kekuatan rudal Indonesia dibangun secara berlapis dan saling melengkapi. Rudal pertahanan udara yang responsif menghadapi ancaman cepat, rudal anti kapal memberikan daya hancur tinggi di laut, dan rudal udara ke permukaan memungkinkan serangan presisi terhadap target strategis. Sistem berlapis ini tidak hanya dirancang untuk menghadapi satu jenis ancaman, tetapi untuk mengantisipasi skenario multiple yang dapat terjadi secara simultan, mulai dari serangan udara mendadak hingga pelanggaran laut oleh armada asing. Hal ini memperlihatkan pergeseran paradigma dalam pertahanan modern, di mana kecepatan, presisi, dan fleksibilitas menjadi lebih penting dibandingkan jumlah unit atau senjata tunggal. Dalam konteks keamanan regional, dinamika geopolitik di Asia Tenggara menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Persaingan di Laut Cina Selatan, aktivitas kapal asing di perairan Natuna, dan potensi ancaman non-tradisional seperti terorisme dan serangan siber menjadi faktor yang memperkuat urgensi sistem pertahanan berlapis. Keberadaan sistem rudal yang modern dan beragam tidak hanya memperkuat posisi Indonesia secara defensif, tetapi juga meningkatkan kemampuan diplomasi pertahanan, memberikan leverage dalam negosiasi regional, dan menegaskan bahwa Indonesia mampu melindungi wilayahnya dari segala bentuk ancaman. Secara keseluruhan, sistem rudal TNI mencerminkan strategi pertahanan modern yang terintegrasi, adaptif, dan berlapis.
rudal anti kapal yang cepat dan sulit dideteksi, rudal udara ke permukaan yang presisi, serta rudal pertahanan udara yang responsif, menunjukkan pendekatan holistik dalam menghadapi ancaman multiple. Pengembangan rudal nasional seperti petir V101 menandai langkah penting menuju kemandirian teknologi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan kombinasi ini, Indonesia tidak hanya membangun kekuatan militer, tetapi juga fondasi strategis untuk menghadapi dinamika keamanan regional yang terus berubah. Melihat tren global, sistem pertahanan modern akan semakin bergantung pada teknologi presisi tinggi, integrasi antar platform, dan kemampuan menghadapi ancaman hybrid. Rudal Indonesia dengan berbagai tipe dan kemampuan menempatkan negara ini pada posisi yang lebih kuat untuk menjaga kedaulatan udara dan lautnya. Kedepan, investasi berkelanjutan dalam penelitian, pengembangan teknologi dan modernisasi sistem pertahanan akan menjadi faktor penentu dalam menjaga keutuhan wilayah serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan sistem pertahanan yang modern, adaptif, dan berkelanjutan.